Para saudara yang terkasih, mari kita awali permenungan kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala berkat dan kasih-Mu yang senantiasa menyertai hidup kami di hari ini. Jadikanlah kami sebagai saudara bagi sesama, serta tumbuhkanlah di dalam diri kami sikap saling mengasihi, bukan saling menghakimi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara dan saudari umat beriman yang terkasih di dalam Kristus, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali terjebak dalam sikap yang kurang berkenan, yang kurang tepat di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Tidak jarang kita lebih mudah menghakimi orang lain daripada menjadi saudara bagi mereka. Kita merasa diri lebih baik sehingga dengan mudah sekali menilai, mengkritik, bahkan menghukum sesama berdasarkan kelemahan dan kesalahan yang ada pada mereka. Padahal sebagai murid-murid Kristus, kita dipanggil untuk membangun persaudaraan dan kasih, bukan menjadi hakim bagi sesama kita. Oleh karena itu, mari kita sejenak berefleksi dan memeriksa diri kita ketika berhadapan dengan orang lain. Apakah kita hadir sebagai saudara yang mengasihi, atau justru kita hadir sebagai hakim yang menghakimi? Seringkali mata kita begitu peka untuk melihat kesalahan orang lain, namun pada saat yang sama kita menjadi kurang peka terhadap kelemahan dan dosa yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita mudah sekali untuk menunjukkan kekurangan sesama, tetapi enggan mengakui dan memperbaiki kesalahan yang ada di dalam diri kita. Menarik di dalam Injil pada hari ini, Yesus bersabda, "Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi." Yesus juga mengingatkan, "Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Melalui bacaan ini, melalui sabda Tuhan ini, Tuhan mengajak setiap orang untuk terlebih dahulu memeriksa dan memperbaiki dirinya sendiri sebelum menilai sesama atau menilai orang lain. Sebab penghakiman itu adalah hak Allah, bukan hak manusia. Tugas manusia adalah bertobat, memperbarui hidup, dan bertumbuh di dalam kasih. Para saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, sabda Tuhan hari ini juga mengundang kita untuk bertanya ke dalam diri kita, sudahkah kita menjadi pribadi yang mampu membangun dan mempererat persaudaraan itu? Ataukah kita masih lebih suka menghakimi serta mencari kesalahan sesama? Pertanyaan ini penting sekali untuk kita renungkan, sebab kualitas relasi kita dengan sesama mencerminkan kualitas relasi kita dengan Tuhan Allah sendiri. Semakin kita mampu menerima dan memahami sesama, semakin nyata pula kasih Kristus itu hadir di dalam kehidupan kita pribadi. Karena itu, saudara dan saudari yang terkasih, mari kita membangun sikap rendah hati, mengakui kelemahan diri, serta berusaha untuk memperbaiki hidup dari hari ke hari. Kehadiran kita hendaknya menjadi sumber kasih, penghiburan, dan persaudaraan bagi sesama orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga Tuhan membantu kita agar tidak saling menghakimi, melainkan saling menerima, menghormati, dan mengasihi sebagai saudara di dalam Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah menyatukan kami sebagai saudara. Semoga kami, kehadiran kami di tengah sesama tidak menjadi sumber penghakiman,
melainkan menjadi tanda kasih dan persaudaraan. Bantulah kami untuk selalu rendah hati dan mampu melihat kelemahan diri sendiri sebelum kami melihat orang lain. Buatlah kami dan mampukanlah kami hidup dalam kasih dan persaudaraan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, kita semua mendapat berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.